sudah ada juga kan, kalau kata Pak Haji kan kalau ada gatal berarti dia keluar gitu kan Pak Haji. Ada juga sudah memang saya rasakan gatal di kemaluan itu Pak Haji, udah ada gatal-gatal, tapi saya merasakan masih tetap ada gangguan gitu Pak Haji. Yang saya rasakan kali gangguan itu kan Pak Haji, saya tidak tahu lah apakah itu memang gangguan bekas saya berdukun, apakah itu penyakit dari badan saya, kan saya nggak tahu Pak Haji. Pada saat saya ibadah, setelah saya ngambil udhu, nanti maaf cakapnya Pak Haji, pada saat saya ngambil udhu itu, kalau saya nggak ngambil udhu, nggak mau ibadah, cairan dari kemaluan saya itu nggak ada keluar Pak Haji. Tapi begitu mau saya ibadah, bolak-balik keluar, kadang-kadang sampai basah Pak Haji, kadang-kadang nggak kering-kering gitu Pak Haji. Nah, itu yang saya gangguan rasakan. Gangguan itulah Pak Haji yang saya rasakan. Bahkan kalau dulu itu Pak Haji, sebelum saya tahu RDA kan Pak Haji, saya amalannya Asmaul Husna Pak Haji. Jadi dukun yang saya apakan itu memang cemana ya saya bilang, termasuk kalau orang bilang kuatlah dia untuk Sumatera begitu. Kuatlah dia untuk Sumatera. Jadi anak saya kan Pak Haji pendengarannya terganggu gitu. Pendengarannya terganggu, jadi pernah saya bawa Pak Kiai, katanya ya anakmu ini dikenakan ini katanya. Jadi karena semuanya dibuatnya hancur keluarga saya Pak Haji, jadi saya istilahnya memberontak gitulah Pak Haji. Saya memberontak, apa yang dia kasih ke saya semua saya bakar, saya buang, pokoknya saya melawan lah gitu Pak Haji. Oh, ngambek. Iya. Terus saya bakar, saya buang. Jadi dari situlah sampai sekarang saya banyak kejadian-kejadian, dan alhamdulillah setelah saya tahu RDAY yang saya amalkan, alhamdulillah sering saya ketiduran Pak Haji di kereta itu Pak Haji. Sering kali Pak Haji, tapi alhamdulillah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala selamat, begitulah kesimpulannya Pak Haji. Alhamdulillah. Sering kali saya ketiduran di atas kereta itu Pak Haji. Gitu. Udah gitu suami saya dulu pun sayang sama saya. Suami saya sayang sama saya. Kebetulan kan Pak Haji, saya sudah janda kawin sama suami saya. Suami saya pun kawin dengan saya duda. Kita sama-sama gagal lah. Jadi kita dulu berjanji janganlah kita gagal lagi gitu. Tapi kan Pak Haji dengan keadaan si dukun itu tadi, bahkan menurut pengakuan suami saya, istrinya pun suka berdukun. Jadi setelah dulu anaknya yang pertama minta nikah, anaknya kan dia walinya kan Pak Haji. Jadi datanglah ke rumah, kami ke sana lah ngasih apa. Nah setelah itu saya merasakan ada perubahan suami saya sampai hari ini. Tidak menghargai saya, pokoknya tidak ada bagusnya lah begitu. Padahal dulu tak, karena masih baru dulu nggak paham juga lah saya Pak Haji. Tapi satu persatu kebahagiaan yang dulu ada, ketentraman yang dulu ada, hilang satu persatu. Dan sekarang ditambah dengan tetangga saya itu Pak Haji. Nah tetangga saya itu apa namanya ya, awal mulanya itu anaknya pulang merantau. Memang anaknya suka main musik, juga anak ngeband gitulah. Terus pada waktu itu rumahnya masih tepas. Ini rumah dia, ini kamar kita. Dia mulai main musiknya jam 10 malam sampai jam subuh. Jadi pernah ditegur sama suami saya, Rian, Wak minta tolong lah, Wak kan dah tua. Kalau boleh main musiknya janganlah sampai pagi. Iya Wak, yuk sebentar lagi Wak, sampai setiap malam. Jadi diomongilah sama bapaknya. Malah bapaknya ribut luar biasa Pak Haji. Oh nggak terima? Ribut, pokoknya nggak nerima lah bapaknya. Maksudnya kan anaknya nggak mau, kita kan tetangga, saling menghargai, saling menghormati. Jadi sekarang bapaknya sama kawan-kawannya setiap hari main dam. Tum 24 jam. Main musik? Enggak, main batu itu Pak Haji. Main batu. Main dam, main batu. Tapi dengan adanya dukunnya kita terganggu. Saya yakin tidak kosong itu Pak Haji.
Anakku bilang, anakku aja yang pendengarannya terganggu, dia bilang, mak sakit telingaku mak. Anak saya ngomong gitu Pak Haji. Itulah masalah. Jadi ibu sama suami yang pertama cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup. Cerai hidup Pak Haji. Cerai hidup, ibu nikah lagi sama suami yang kedua. Iya. Nah, waktu pernikahan pertama awal-awal romantis. Awal-awal Sama suami yang kedua. Awal-awal romantis. Lama-lama sampai sekarang mulai yang pertama kebetulan dia mualaf Pak Haji. Mualaf, belakangan saya merasa suami yang pertama mualaf. Ya, suami yang pertama dapat anak mualaf, satu. Enggak ada dapat anak satu, yang anak saya yang sekarang anak yang suami saya, kedua. anak kedua. Jadi saya merasa dia mengarahkan saya keluar dari agama saya, ya cepat-cepat saya tarik diri gitu. Nah, itu pun luar biasa itu dulu pengalaman saya tuh di dukun-dukun itu Pak Haji, karena dia luar biasa lah Pak Haji. Kesalahan yang saya lakukan dulu, jadi saya pengen bersih itu semua. Waktu ibu datang ke dukun tuh sama suami yang pertama apa suami yang kedua? Atau dua-duanya ibu datang? Suami pertama juga ibu datang ke dukun, suami yang kedua ibu datang ke dukun? Iya. Cuma yang pertama juga ke dukun, suami yang kedua juga ke dukun. Cuma kalau yang pertama itu aku sendiri yang punya inisiatif. Cuma kalau yang kedua ini ada nenek angkat saya. Kebetulan pada waktu itu sebenarnya berdukun-dukun itu ya sebenarnya kebodohan saya sih, sengaja tidak sengaja Pak Haji, karena rencananya pada waktu itu saya ngajarnya kan di jauh dari Medan gitu Pak Haji. Jadi rencana awalnya itu minta tolong supaya pindahlah ke kota begitu. Tapi kebablasan terus gitu. Jadi yang mengenalkan ini nenek angkat saya itu gitu. Itulah awalnya kenal dengan dukun itu tadi. Jadi jumpa dengan suami saya yang sekarang pun malah di awal-awal masih bagus hubungan, sempat kami bersama ke rumahnya si dukun ini karena dianggap sudah keluarga. Begitulah, kita nggak tahu kalau seperti itu parahnya dia dengan saya, begitu jahatnya lah kalau saya bilang gitu Pak Haji. Waktu sama suami pertama ibu ke dukun, inget-inget hajatnya apa dulu sama suami yang pertama ke dukun? Kedatangan ibu ke rumah dukun tuh untuk hajat apa kalau boleh tahu? Supaya jadi gitu. Oke. Nah, waktu sama suami yang kedua, ibu datang lagi ke dukun untuk hajat apa kalau boleh tahu? Kalau suami yang kedua ini kan Pak Haji, kita sudah lama berkomunikasi karena tadi diawali dengan mau pindah tugas itu. Jadi kita sudah anggap keluarga. Jadi gini, kau kan sudah dapat kerja, masa kau tidak berumah tangga gitu. Jadi tadinya saya sudah dengan kekecewaan saya dengan suami pertama itu, sebenarnya saya sudah malas berumah tangga Pak Haji. Terus entah macam mana itulah, udah biar kau berumah tangga aja ya, biar ada kawanmu, gitulah awal mulanya kata si dukun ini. Jadi menurut apanya itu eceknya, dialah yang mencarikan yang suami saya ini gitu. Jumpanya seperti itulah gitu Pak Haji. Lebih kurangnya seperti itu. Akhirnya dipertemukan sama calon suami. Iya, akhirnya kami bertemu. Apa yang bikin ibu cocok sama calon suami yang kedua? Cocok dengan suami yang kedua, kalau saya melihat di awal-awal itu orangnya pekerja keras, bertanggung jawab Pak Haji. Awal-awal? Iya, pekerja keras, bertanggung jawab. Saya merasa diayomi, saya merasa dilindungi. Nyaman saya rasa duduk di sampingnya gitu. Ini namanya suami yang sempurna. Seperti itulah pada waktu itu. Begitulah Pak Haji. Tidak ada laki-laki di muka bumi ini seperti ya, seperti itulah Pak. Suami saya yang sekarang ini. Iya. Kalau yang lain laki-laki
di muka bumi ini bangsat semua. Seperti itulah Pak Ya. Haji. Jadi Pekerja laki-laki kerasnya yang saya senang lah, pekerja kerasnya itu pekerja keras lah, orang Medan. orang Medan. Wow. Orang Medan Pak Haji. Namanya Tahun pertama nikah belum kelihatan belangnya. ya, Tahun kedua nikah belum kelihatan belangnya. ya. Nah mulai kelihatan belangnya tuh pernikahan keberapa, tahun keberapa? Di tahun ketiga setelah anaknya minta wali nikah datang ke rumah. Gitu. Datang ke rumah, datang juga istrinya. Tapi istrinya tidak sampai masuk ke rumah, hanya anak kandungnya yang masuk ke rumah. Kemudian karena kebetulan anaknya tinggalnya di Pekanbaru, nikahnya di Pekanbaru, akhirnya kamilah yang ke Pekanbaru untuk ngasih wali nikah anaknya tadi. Dari situlah Pak Haji mulai sampai sekarang ini. Jujur Pak Haji, kalau dia bilang, biar tahu kau ya, aku nikahin kau itu untuk numpang hidup. Sakit hati sebenarnya Pak Haji. Tapi ya, Itu terucap dari mulutnya suami ya, tuh. pertama-tama aku gini Pak Haji, kok suamiku itu dulu bagus, baik, maaf cakap nih Pak Haji, maaf cakap, bahkan aku menstruasi, bekas mensku mau dia cuci Pak Haji. Mau dicuci? Iya. Wow, kalau ini 3 bangsat-bangsat nggak mau nih. Nah, itulah Pak Haji, sehingga sebagai perempuan tentu Kameramen nggak mau, malah kawin dia 5 kali. itulah Pak Haji. Jadi mau nih, tapi kemudian belakangan kok lama-lama berubah. Aku tanya pelan-pelan, Bang sebenarnya Bang sama aku itu. Berarti ibu mens aja suami mau raba-raba alat kelamin ibu ya? Zaman dulu ya, waktu awal-awal nikah. Ya. Terus Ibu mens aja dia mau dong cuci celana dalam ibu bekas Iya. men. Kameramen nggak mau. Malah dibuang, ditukerin itu kerupuk ya kameramen. tanya pelan-pelan kan Pak Haji, kata dia gini ya, namanya laki-laki deh ya, cari perempuan yang inilah yang biar enak hidup gitu. Jadi karena dia pada waktu itu masih istilahnya dia masih adalah sedikit baiknya dengan saya, ya udah saya tuh mungkin udah takdir saya gitu kan Pak. Tapi lama-lama kan Pak Haji, lama-lama makin nampak lah belangnya itu gitu, sehingga gitulah, jelas-jelas dia bilang, asal kau tahu ya, aku nikahin kau untuk numpang hidup. 3 kali Pak Haji. Jadi dia nikahin ibu Untuk numpang hidup. untuk numpang hidup. Ya. Jadi akhirnya belakangan anakku kan karena tadinya dia kan bisa dikatakan setengah berkebutuhan khusus Pak Haji, karena pendengarannya tidak maksimal. Dia dengar tapi tidak maksimal gitu kan Pak Haji. Jadi mikirkan anak. Karena anak ini pun kebetulan entah karena dia di rumah aja, saya pergi keluar kerja nggak paham, lebih sayang sama bapaknya daripada sama saya. Jadi saya pikir nanti kalau pisah kayak mana lah jiwa anak nih. Ya nanti Biasalah. Ibu-ibu kan Pak Haji. Ya. Jadi saya bertahan sampai akhirnya dia SMP kelas 3. Saya tanya anak saya, Cap, kalau misalnya mama pisah sama bapak, macam mana? Saya bilang, Ica mau. Nangis dia. Gak ada jawaban, nangis dia. Udah, berarti kan anaknya nggak ikhlas ya kan Pak? Ya betul. Udah, terus lama-lama mungkin dia pun kan semakin besar, pola pikirnya juga kan semakin ini. SMA lah di SMK lah dia, SMK kelas 1, ditengoknya ya mungkin makin kasar atau apa. Dia bertanya gini, tengoknya bapak-bapak orang kali ngasih uang belanja, tengoknya bapak-bapak orang kali pergi kerja. Dia tanya Pak Haji, katanya gini, Mak, bapaknya suka mancing. Mak, bapak mancing itu kerja? Ya enggak. Mama dikasih uang belanja? Enggak, saya bilang. Jadi bapak
kalau ada orang yang tanya, kalau di sekolah ada yang tanya, bilang bapak kerjanya wira swasta. Kita kan jaga anak juga lah ya kan Pak. Kalau ada yang tanya, bilang nak wira swasta. Oh mak, iya gitu mak. Iya. Terus lama-lama kayak mana? Kalau mama pisah sama bapak, kayak mana? Ya udah, gak apa-apa kata dia. Jadi pernah aku utarakan sama suamiku, Bang, kita kan hidup saling menyakiti. Abang pun sudah gak berfungsi sebagai suami. Abang pun mau sama aku hanya untuk hidup saja. Sebenarnya kalau abang untuk hidup saja pun, kalau abang hargai aku sebagai istri, aku pun gak ada masalah. Berarti itu nasibku, takdirku. Aku menerima. Tapi perlakuan abang sampai aku ini, mohon maaf Pak Haji, sampai aku dikontol-kontolkan, sampai aku segala macam lah. Direndahkan. Iya. Direndahkan. Iya. Jadi setelah aku minta pisah, aku bilang kita pisah aja lah, kita daripada tidak ada kebahagiaan. Kita berumah tangga itu cari kebahagiaan. Suami mengayomi istri, menyayangi istri, kita saling menghargai, saling menghormati. Dulu apa yang ada di RDA ini kami lakukan Pak. Maaf cakapnya nenek segala macam, lumayan kehidupan Pak. Tapi itulah belakangan kok jadi seperti serigala seperti itu, nggak tahu saya. Gitu Pak Haji. Aman gak gitu loh. Jadi setelah aku minta pisah dari dia, ada perubahan dia, nggak kasar lagi kayak dulu lah. Adalah kalau saya lihat adalah perubahan dia, tidak lagi kasar. Pokoknya ada perubahan lah Pak Haji. Aku pun nggak tahu mengapa kalimatnya tak cemana. Gitu Pak Haji. Jadi bedanya apa dulu sama yang per hari ini? Perubahannya apa? Contohnya? Contohnya Kalau sekarang ini dia mau bantu saya di rumah Pak Haji. Ya. Mau dia lipat kain, mau diangkat kain. Terus omongannya pun udah nggak kasar kayak dulu. Nggak nyelekit. Ya. Kalau dulu kalau aku tinggal rumah ke kapal pecah, ya aku pulang seperti itu juga. Kalau sekarang alhamdulillah kalau nggak sempat aku cuci pakaian, dicucinya. Gitu Pak Haji. Udah adalah aku melihatnya sekarang ini perubahannya gitu. Setelah ibu lihat ada perubahannya, apa tuh yang di hati ibu yang terletak apa tuh? Papa mau dilanjutin pisah atau gimana? Kalau saya Pak Haji, karena udah pernah gagal, umur pun sudah tua. Ibu berapa sekarang? 57. 57, dia? 66. Oh iya. Saya pengen kalau apa ya pastilah dibagusi demi anak. Iya. Dibagusi demi anak. Iya. Biar yang halangan yang selama ini menghalangi doa-doa saya terwujudlah, begitulah Pak Haji. Bu, kalau dia dari hatinya baik terus kasar, sekarang baik lagi, itu udah seizin Allah apa belum? Udah. Iya. Semua Izin Allah. Semua pasti udah seizin Allah. Iya. Semua udah ada skenarionya dari Allah. Iya. Tinggal kita jalanin sambil bersyukur dan sambil berterima kasih sama Allah. Kita kan kadang sulit untuk mensyukuri. Iya. Karena kan ayatnya gini. Siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya.
Jadi ibu dari bangun tidur sampai mau tidur isinya cuman bersyukur. Terima kasih Allah, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 999 kali sehari, minimal 27 kali minimal. Lebih bagus. Cuma